Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma alhamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrisna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa ghazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bitaqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah selalu berikan kepada kita, khususnya adalah kita dimuliakan oleh Allah untuk bisa berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dimuliakan oleh Allah untuk bisa menyebut nama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam riwayat bahwa inda dzikris sholihin tanzilur rahmat. Ketika menyebut nama orang-orang soleh turun rahmat dari Allah. Lalu bagaimana ketika kita menyebut nama orang yang paling soleh, pemimpin orang-orang soleh, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian kita, yaitu tentang sirah singkat, sejarah singkat daripada sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar menambah rasa cinta kita kepada beliau, agar kita bisa dikumpulkan bersama beliau. Sebab di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'a man ahab, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Dalam riwayat yang lain, anta ma'aman ahbabta. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yuhibbul qauma wa lam yalhaq bihim. Wahai Rasulullah, jika seseorang cinta kepada satu golongan tapi tidak bisa beramal seperti golongan mereka, maka apakah nanti di akhirat bisa berkumpul bersama? Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'a man ahab, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya, walaupun tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Dalam riwayat yang lain, ketika Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, tiba-tiba ada seseorang yang berdiri bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Sahabat itu menjawab, la syai'illa inni uhibbullaha wa rasulahu. Aku tidak punya persiapan apa-apa, tidak punya amalan apa-apa, hanya saja aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Padahal ini sahabat banyak amalannya, namun amalan yang ditampakkan, yang ditawarkan adalah cintanya kepada Allah dan Rasulnya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu istilahnya persiapanku untuk hari kiamat. Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta,
engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Dari hadis ini Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, fama farihna bi syai'in kafarhina inda qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta. Sayyidina Anas bin Malik beliau berkata, kami para sahabat tidak pernah merasa senang seperti senangnya kami ketika mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Fa inni uhibbullah wa uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa uhibbu Abu Bakar wa uhibbu Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa illam a'mal bi a'malihim. Sayyidina Anas berkata, maka aku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar bin Khattab, dan aku berharap bisa dikumpulkan bersama mereka dengan cintaku kepada mereka, walaupun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Ini bagaimana sahabat padahal luar biasa amalannya. Apalagi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Namun amalan yang beliau harapkan adalah cintanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan dalam pepatah bahwa tak kenal maka tak sayang, ya. Kalau nggak kenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bisa cinta kepada beliau? Orang yang kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan cinta kepada beliau. Sebab beliau adalah makhluk yang sempurna, yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita mengkaji bahwa bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, lalu disusui oleh ibunda beliau Siti Aminah, lalu disusui oleh Thuwaibah Al-Aslamiyah, budak daripada Abu Lahab, lalu disusui oleh Siti Halimatus Sa'diyah radhiyallahu ta'ala anhunna sampai sempurna. Lalu pada umur ketiga atau keempat dibelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh para malaikat. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu dalam Maulid Simtud Duror, beliau berkata, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adha walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Beliau berkata, para malaikat mencuci, membelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencuci hatinya, bukan berarti membersihkan dari kotoran, bukan berarti ada kotorannya, namun ditambah kesucian di atas kesucian. Lalu wa fi sanati sadisah kanat wafat ummihi, pada tahun ke-6 dari umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wafat ibunda beliau Siti Aminah. Fakafilahu jadduhu Abdul Muttalib, diasuh setelah itu oleh kakeknya yaitu Abdul Muttalib. Pada tahun ke-8 wafat kakeknya Abdul Muttalib, lalu diasuh oleh paman beliau yaitu Abu Thalib, ayah daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Mengapa kok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatim piatu? Nabi Muhammad yatim piatu. Ayahnya meninggal ketika beliau masih di dalam kandungan. Ibunda beliau meninggal ketika umur 6 tahun. Mengapa kok tidak punya orang tua? Para ulama menjelaskan hikmahnya adalah agar Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mendidiknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dari didikan siapapun,
tapi yang mendidiknya langsung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam hadis adabani Rabbi, Allah yang telah mendidikku, langsung dididik oleh Allah. Wa tahharahu Allahu azza wa jalla min kulli aibin wa min danasil jahiliyah. Dan dari masa kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bersihkan, sucikan dari semua kekurangan. Dari kecilnya itu udah nggak ada kurangnya. Wa min danasil jahiliyah, dibersihkan, disucikan dari kotoran-kotoran jahiliyah, adat-adat jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah. Ya, wa manahahu kulla khuluqin jamil, dan Allah anugerahkan dari kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua akhlak yang indah. Jadi dari kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu makan dengan tangan kanan sambil duduk, ya, masuk rumah dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri, masuk rumah mengucapkan assalamualaikum, masuk kamar mandi dengan kaki kiri, keluar kaki kanan, ya, tidurnya berbaring sebelah kanan menghadap kiblat, itu dari kecil. Jadi sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maksudnya apa? Kebiasaannya Nabi Muhammad dari kecil. Kalau kita kan kalau nggak dididik ya asal-asalan, makan pakai tangan apapun, bisa-bisa makan pakai kaki kita kan. Kalau nggak dididik ya, ya. Tapi karena didikan baru bisa menjadi benar. Ya, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari kecil sudah seluruh akhlaknya beliau indah, dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipantau oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Itu diriwayatkan ketika Nabi Muhammad masih kecil, belum balik, teman-teman beliau masih kecil, umur 5 tahun atau berapa tahun, 7 tahun, itu mandi ya, misalnya mandi di kolam atau di sumur atau di sungai, ya. Anak kecil mandi di kolam, telanjang semuanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih kecil, beliau mau ikut-ikutan istilahnya, ya namanya kecil belum tahu apa-apa. Ketika beliau akan membuka pakaiannya, diseru langsung oleh Allah, auratmu, ya, jagalah auratmu. Enggak jadi. Di lain hari mau ikut-ikutan lagi, ya, ketika akan membuka pakaian diseru oleh Allah, jagalah auratmu. Jadi dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperhatikan, ya. Ketika ada masa jahiliyah itu ada istilahnya tari-tarian, ya, acara apa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih muda, istilahnya belum menjadi nabi. Ketika akan berangkat ikut hadir di jalan, ditidurkan oleh Allah, ketiduran, ya, bangun-bangun udah beres. Jadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kecil semua akhlak beliau indah. Makanya siapapun yang mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diridhoi oleh Allah Subhanahu. Semua orang punya sunnah. Kita punya sunnah. Bangun pagi ngopi itu sunnahnya kita. Sarapan, ya, ngapain kek, ya, nongkrong dan lain sebagainya. Tapi sunnahnya kita belum tentu diridhoi oleh Allah, belum tentu dicinta oleh, bisa jadi dibenci oleh Allah. Tapi semua kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya beliau semuanya indah, sehingga siapapun yang mengikuti akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa syiyamil mardiyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya sifat-sifat yang terpuji, hatta urifa fi qaumihi bil amin. Bahkan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan sebutan al-amin, orang yang terpercaya. Sekota Mekah seluruhnya bahwa beliau adalah orang yang terpercaya. Itu orang-orang dahulu kalau punya barang berharga, ingin selamat barangnya itu, ingin aman barangnya itu, dititipkan kepada Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bukan disimpan di bank atau di mana, ya. Kalau ingin aman, beliau langsung dititipkan kepada Nabi. Udah merasa tenang, merasa aman, yakin bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orangnya terpercaya. Sampai beliau menjadi nabi, sampai beliau akan berhijrah. Makanya diriwayatkan ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan berhijrah, masih ada itu barang titipan-titipan, ya. Beliau menjaganya, istilahnya sudah melayani umat, berkhidmat kepada umat, ya. Seketika beliau akan berhijrah, beliau titipkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang titipan kepada pemiliknya masing-masing. Lima syahadu min amanatihi wa sidqihi wa taharatihi zakiyah, karena semua orang saat itu menyaksikan bagaimana amanatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kejujuran beliau, kesucian beliau. Walamma balaga itsnatai asyrata sanatan safara ma'a ammihi Abi Thalib ila Syam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 12 tahun, diajak oleh paman beliau Abu Thalib pergi ke Syam. Sekarang Damaskus, Syria, Syam dulu luas, ya. Pergi ke Syam hatta balagha Busra, sampai ke tempat yang namanya Busra di tengah perjalanan. Ya, diajak untuk berdagang sampai ke tempat yang namanya Busra. Fara'ahu bahiran ar-rahib, ada di situ seorang pendeta. Di Busra ada seorang pendeta namanya Bahira. Bahira melihat bahwa ada awan yang mengikuti satu rombongan, apa namanya? Kafilah. Ya, dan dilihat ada cahaya di situ. Ya, pendeta tahu ini tanda-tanda ada kenabian di situ. Ya, karena dalam Al-Quran Allah katakan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah berfirman di dalam Al-Quran, orang-orang yang kami beri kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Disebutkan semuanya, dijelaskan oleh nabi-nabi sebelumnya secara rinci bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, sehingga Allah katakan bahwa mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal anaknya sendiri, tahu betul. Ini pendeta melihat ini tanda-tanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ini pendeta itu habis waktunya untuk ibadah kepada Allah. Ketika kafilah sering lewat, istilahnya nggak pernah dipanggil, dijamu. Tapi kafilah ini dilihat ada tanda-tanda kenabian, itu semua kafilah dijamu, dipanggil untuk makan, disediakan semuanya. Pendeta ini berkata kepada kafilah tersebut, jangan sisakan satu orang pun, semuanya masuk untuk makan. Diperhatikan satu persatu orang yang masuk, tahu tanda-tanda kenabian, sifat-sifatnya. Yahudi Nasrani aja kenal, masa kita nggak kenal? Dilihat satu persatu, lalu nggak ada. Bahira lalu berkata kepada pamannya, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib, ya, mana yang lain? Kata Abu Thalib, nggak ada lagi, sudah semuanya masuk. Kata pendeta ini, nggak mungkin, pasti ada yang tertinggal. Nggak ada, dipaksa. Ada satu anak kecil masih istirahat, ya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak dikasih tahu, tapi ya, pendeta itu memanggil, memerintahkan untuk dipanggil, suruh masuk. Akhirnya dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilihat, ya, muka beliau, dilihat di belakang beliau ada tanda kenabian, ya kan, di belakang dilihat ciri-cirinya. Lalu pendeta itu berkata, anak siapa ini? Abu Thalib menjawab, ini anakku. Pendeta itu berkata, enggak, anak ini nggak punya ayah. Ayahnya sudah meninggal.
tahu ya. Akhirnya Abu Thalib kaget, ya, kok bisa tahu, ya. Akhirnya pendeta berkata kepada Abu Thalib, kembalikan ini anak akan menjadi nabi akhir zaman, nabi pemimpin para nabi. Kamu kembalikan ke Mekah, jangan dibawa ke Syam, karena di situ ada orang-orang Yahudi yang ingin berniat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Yahudi ya kebiasaannya membunuh para nabi. Nabi-nabi terdahulu yang dilaknat dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akhirnya ketika mengetahui sifat-sifatnya disuruh dikembalikan ke kota Mekah. Tsumma safara sallallahu alaihi wasallam ila Syam ma'a Maisarah ghulam Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha fi tijaratin laha qabla an yatazawwajaha hatta balagha suqa Busra. Lalu setelah Nabi Muhammad dewasa, pergi lagi ke Syam untuk berdagang. Beliau berdagang bersama budaknya Siti Khadijah bintu Khuwailid, calon istrinya Nabi kita Nabi Muhammad. Budaknya yang bernama Maisarah, ya, Maisarah laki-laki ya. Iya, perempuan ya. Fi tijaratin laha, yaitu membawa dagangannya Siti Khadijah, hatta balagha suqa Busra, sampai kepada pasar Busra. Ya, di situ Busra ada pasar. Ya, itu ada satu orang yang mengenali bahwa ini beliau Nabi Muhammad SAW duduk di bawah pohon. Ya, ketika di pasar Busra duduk di bawah pohon. Sampai sekarang pohonnya masih ada. Bisa kita lihat ya di internet ya. Itu masih subur sampai sekarang. Itu ketika Nabi Muhammad SAW duduk di pohon tersebut, ya, itu daun-daunnya langsung menaungi ya Nabi Muhammad. Sampai sekarang seperti itu. Ya. Dan ada satu orang yang mengetahui ya bahwa ini yang duduk di sini terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam. Nggak ada yang pernah duduk di sini lagi kecuali Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak tanda-tandanya ya yang dikenal oleh orang-orang. Falamma raja'a min hadhihi safrati tazawwajaha sallallahu alaihi wasallam. Ketika pulang dari Syam lalu menikah dengan Siti Khadijah. Ketika itu umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 25 tahun, Siti Khadijah umurnya 40 tahun ya. Wa asyad ma'ahu nahwa 25 sanah, lalu hidup bersama Siti Khadijah selama 25 tahun. Wa fi sanatil khamisah wa 30 hadara sallallahu alaihi wasallam bina'a Quraisyin al-Ka'bah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur 35 tahun, ikut hadir orang-orang Quraisy membangun Ka'bah. Ka'bah waktu itu renovasi ya, diperbaiki. Waja'aluhu, karena ketika akan direnovasi itu Ka'bah, Hajar Aswadnya diambil ya untuk direnovasi. Lalu ketika sudah selesai akan mengembalikan Hajar Aswad, itu orang-orang Quraisy bertengkar karena ada suku-suku. Setiap suku ingin menjadi yang mengembalikan Hajar Aswad karena istilahnya masuk ke dalam sejarah. Bertengkar sampai-sampai hampir berperang ya, saling membunuh satu sama lain, hampir, karena berebut siapa yang akan mengembalikan Hajar Aswad. Akhirnya orang-orang Quraisy sepakat, udah sekarang seperti ini, siapapun yang datang setelah ini kita jadikan sebagai hakim yang memberi keputusan bagaimana hasilnya. Setuju semuanya, akhirnya semuanya setuju. Ternyata yang masuk Nabi Muhammad SAW. Ketika yang masuk Nabi Muhammad, orang-orang Quraisy semakin senang karena beliau julukannya Al-Amin, terpercaya, semuanya percaya, semuanya merasa nerima, lega, senang ketika yang menjadi hakim adalah
Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya diberi keputusan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keputusan yang paling bijaksana, yang paling adil, yang istilahnya mendatangkan kedamaian, nggak ada permusuhan satu sama lain. Nabi Muhammad membuka ridanya, selendangnya dibuka, lalu Hajar Aswad diletakkan di tengah. Setiap suku mengangkat dari ujung-ujungnya. Nah, dibawa sampai dekat Ka'bah, lalu setelah itu diambil sendiri oleh Nabi Muhammad SAW, lalu diletakkan di tempatnya. Ini pada umur 35 tahun. Pada saat itu juga diriwayatkan lahirnya As-Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Walamma balagha alaihi salatu wassalam arba'ina sana atahu Jibril alaihi salam birisalah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun didatangi oleh malaikat Jibril dengan membawa risalah kenabian. Pada hari Senin tanggal 17 bulan Ramadan di Gua Hira, yang mana sebelumnya Nabi Muhammad SAW suka menyendiri beribadah di Gua Hira, ya, suka ingin menyendiri di Gua Hira menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu datang malaikat Jibril dengan membawa wahyu yang pertama dari Allah, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Ya, sebelumnya ditekan oleh malaikat Jibril, dipeluk Nabi Muhammad SAW sampai-sampai nggak bisa bernapas. Ya, malaikat Jibril berkata, Iqra, bacalah. Nah, Nabi Muhammad menjawab, ma'ana bighari, aku nggak bisa baca. Nabi Muhammad ummi, apa maknanya ummi? Tidak bisa baca, nggak bisa nulis. Ya, tapi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak baca, nggak nulis itu kemuliaan untuk beliau. Kalau untuk kita nggak baca, nggak nulis, namanya kan bodoh seperti itu, ya kan? Tapi untuk Nabi Muhammad itu adalah justru merupakan kemuliaan beliau. Mengapa? Karena menunjukkan memang benar Al-Quran benar-benar adalah datangnya dari Allah Subhanahu. Semua yang beliau sampaikan, ajaran-ajaran semuanya adalah benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sampai 3 kali, ya. Lalu malaikat Jibril membacakan surat Iqra tadi itu, yaitu pada umur 40 tahun. Sedangkan waktu itu malaikat Jibril, ya, datang dengan rupa aslinya. Nabi Adam alaihissalam bertemu dengan malaikat Jibril kurang lebih 10 kali. Nabi Nuh, ya, berapa kali? 9 kali. Nabi Musa agak banyak, 300 kali. Nabi Isa bertemu dengan malaikat Jibril kurang lebih 30 kali, ya. Jadi puluhan kebanyakan. Sedangkan malaikat Jibril alaihissalam menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 124.000 kali. 124.000 kali. 124.000 kali menemui Nabi Muhammad dengan rupa aslinya itu hanya 2 kali. Malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rupa aslinya itu 2 kali. Ya. Kalau orang biasa bisa tidak melihat malaikat dengan rupa asli, bisa saja, bisa, hukumnya bisa, mungkin saja. Tapi akhir hayatnya akan buta. Ya, yang pernah mengalami adalah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau pernah melihat malaikat dengan rupa aslinya. Dikabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad menjawab, akhir hayatmu akan buta. Gak kuat dengan cahaya malaikat, kecuali para nabi dan para rasul. Ya. Jadi pengen Bu ketemu malaikat? Nah,
Kebanyakan seringnya malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rupa salah satu sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalabi namanya. Ya, itu Dihyah terkenal orangnya tampan, ganteng, ya, rupanya indah. Malaikat berubah menjadi manusia pasti indah, jadi cahaya diciptakan, ya. Jadi rupanya itu seringnya dengan rupa sahabat, yaitu Dihyah Al-Kalabi radhiyallahu taala anhu. Walamma atat alaihi sallallahu alaihi wasallam 51 sanah wa 9 ashhur usriya bihi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa bi Baitul Maqdis. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 51 tahun. 51 tahun 9 bulan. Beliau di-Isra Mi'rajkan. Isra perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Palestina. Lalu di-Mi'rajkan, dipertemukan, dinaikkan, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan melihat Allah dengan mata kepalanya. Ya. Lalu diwajibkan oleh Allah pada saat itu sholat 5 waktu. Sebelumnya adalah sholat 50 waktu, ya, 50 waktu. Satu waktunya itu 10 sholat. Satu waktunya 10 sholat. Satu sholatnya 2 rakaat. Ya, jadi 100 ya. Ya, 100 rakaat sehari semalam. Waduh, ya. Lalu setelah itu diringankan sampai menjadi 5 waktu. Semuanya tadinya 2 rakaat semuanya. Lalu karena diringankan sampai 5 waktu, yang zuhur asar ditambah 4 rakaat, lalu yang maghrib ditambah menjadi 3 rakaat, isya 4 rakaat, ya. Lalu walamma balagha 53 sanah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 53 tahun, ini singkatnya ya, kalau perluas lagi panjang lagi. Ya, umur 53 tahun beliau hijrah dari ke Madinah, ditemani oleh sahabat beliau yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sampai ke kota Madinah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad lahir Senin 12 Rabiul Awal. Hijrah sampai Madinah Senin 12 Rabiul Awal. Beliau wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, ya. Wa agama biha asyra sinin, dan tinggal di kota Madinah selama 10 tahun. Wa tuwfiya, dan wafat tahun 11 daripada hijrahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan umur beliau adalah 63 tahun. Sayyidina Abu Bakar juga wafat umurnya 63 tahun. Sayyidina Umar wafat juga umurnya 63 tahun. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga wafat umurnya 63 tahun. Kecuali Sayyidina Utsman bin Affan itu meninggalnya umur 82 tahun. Nah ini. Wa fi sanati tsaniyah, di tahun kedua Hijriyah diizinkan untuk berjihad. Jadi tahun kedua Hijriyah diizinkan untuk berjihad. Sebelumnya nggak boleh berjihad. Sebelumnya harus bersabar jika diperangi oleh orang kafir. Nah, tahun kedua Hijriyah baru diizinkan untuk berjihad. Dan juga pada tahun kedua Hijriyah itu diwajibkan puasa di bulan Ramadan serta membayar zakat. Pada tahun ke-6 Hijriyah diwajibkan haji. Ya, dan juga pada tahun ke-6 Hijriyah itu adalah Bai'atur Ridwan. Bai'at yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memerangi orang kafir. Wa fi tsaminah, dan ketika tahun 8 Hijriyah Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah, dibebaskan. Mana dibebaskan? Dibebaskan dari cengkraman orang-orang kafir yang menindas. Wa fil ashirah, pada tahun ke-10 Hijriyah adalah Haji Wada. Haji Wada, perpisahannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu wal waqfatu bil jumu'ah, wa wukufnya pada hari Jumat. Dan Nabi Muhammad setelah hijrah nggak pernah haji kecuali sekali.
Ya, sedangkan umrohnya Nabi Muhammad 4 kali, hajinya sekali, umrohnya 4 kali. Peperangan yang diikuti oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 27 kali. Peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 56 kali. Nah, Nabi yang diizinkan untuk berperang, berjihad, itu pasti diberi kemenangan oleh Allah. Nabi yang tidak diizinkan untuk berjihad, meninggalnya pasti dibunuh. Banyak nabi-nabi yang dibunuh, itu tidak diizinkan untuk berjihad oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, insyaallah kita akan mengkaji setelah ini adalah apa saja mukjizat-mukjizatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga Allah memberi hidayah kepada kita. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat kita. Semoga kita mendapatkan syafaatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ada yang mau bertanya? Maka dikasih kesempatan untuk bertanya. Silahkan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini mungkin di luar tema ya. Tapi karena ada teman yang melaksanakan seperti itu, apakah benar atau tidak atau harus gimana? Soalnya salat witir itu salat ganjil. Kita mau tidur karena ngantuk. Dia mengerjakan salatnya 2 rakaat. Nanti aja 1 rakaatnya lagi pas waktu tahajud. Udah saya bilang harusnya yang ganjil dulu. Saya bilang ganjil yang 1 rakaat dulu, nanti 2 rakaatnya kalau mau tambah di tahajud. Nah, seperti itu bagaimana menurut hadis? Menurut penjelasan dalam agama Islam dan ibadah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang ganjil dulu atau yang genap dulu? Ya, ini tergantung. Ya, para ulama dalam hadis disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya terbiasa untuk bangun tahajud, gak khawatir ketiduran, maka afdolnya witirnya pada waktu tahajud. Tapi kalau seandainya khawatir ketiduran, walaupun istilahnya terbiasa tahajud tapi khawatir ketiduran, maka sebaiknya witirnya sebelum tidur. Ya, jadi tergantung bagaimana. Itu diriwayatkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman bin Affan witirnya sebelum tidur. Ya, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib witirnya waktu tahajud. Jadi tergantung bagaimana masing-masing orang. Kalau terbiasa yakin bangun tahajud sudah biasa, ya, maka afdolnya pada waktu tahajud. Tapi kalau khawatir tertinggal, khawatir itu sebelum tidur. Ternyata bangun ya ditambah dengan genap tadi itu ya. Seperti itu. Hah? Jadi yang ganjil dulu punya kerjaan. Tergantung. Iya, misalnya orang ngantuk itu. Dia kerjakan 2 rakaat. Enggak, jadi tergantung ya. Kalau terbiasa bangun malam baru akhir malam, ya yakin bangun ya akhir malam tahajud. Tapi kalau enggak biasa, khawatir tertidur sebelum tidur ya. 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 Ada lagi Ibu, Mangga? Yang mau bertanya? Ada di belakang Bu Risma. Ya. Ibunya nggak kelihatan. Itu. Sampai hijau. Ini hadir tadi itu bahwa pada zaman Rasulullah orang-orang itu banyak menitipkan barang yang berharga kepada Rasulullah. Nah,
Iya. Iya, yang pertama tentang nitipin barang di bank ya, atau titip ke bank ya. Ya boleh-boleh saja, yang penting tidak ada apa namanya istilahnya akad-akad yang diharamkan. Yang penting tidak ada muamalah-muamalah yang dilarang dalam syariat Islam, itu yang pertama. Jadi boleh kita menitipkan kepada siapapun ya, tapi afdolnya kepada yang amanat, yang terpercaya. Kalau misalnya seperti di bank ya boleh saja, yang penting tidak ada unsur-unsur riba dan lain sebagainya, muamalah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, seperti itu ya. Iya Bu ya, kayak gitu. Yang kedua, ya tidak diizinkan perang. Kenapa? Ya tidak diizinkan oleh Allah ya. Hikmahnya wallahu alam ya, istilahnya apapun yang ditentukan oleh Allah itu yang terbaik. Jadi belum diizinkan oleh Allah berarti belum baik. Ketika sudah diizinkan oleh Allah, maka itu adalah saat yang paling baik ya. Dalam Al-Qur'an berapa kali banyak Allah mengulang, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, kamu tidak tahu apa-apa, kata Allah. Kita ini tidak tahu apa? Diulang-ulang dalam Al-Qur'an, innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan kamu tidak tahu apa? Dalam ayat yang lain, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah berfirman yang artinya bisa jadi apa yang kamu benci itu baik untukmu, dan bisa jadi apa yang kamu senangi itu buruk untukmu. Allah Maha mengetahui dan kamu tidak tahu apa. Ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya itu adalah hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ada lagi pertanyaan? Habib saya Habib. Enggak. Habib tadi bilang di bank kalau nggak ada riba ya. Tapi kalau di bank itu ada perjanjian dan ada pembayaran. Bagaimana ya? Ya, perjanjian pembayaran. Kita membayar untuk menitipkan barang itu boleh seperti itu. Itu istilahnya ya seperti penitipan motor, parkir, kan nitip itu. Bayar nggak kira-kira? Bayar kan? Jadi boleh-boleh saja ya membayar ketika menitipkan. Iya, jasa ya penitipan. Boleh-boleh saja. Yang penting tidak ada unsur riba dan muamalah yang dilarang. Ya, jelas, yang penting jelas berapanya, tidak ada riba ya, tidak ada yang dilarang oleh Allah ya, seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya Ibu? Ada. Oh iya, iya Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai hadis tadi, kalau sesuai hadis tadi yang pertama yang kau akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kau cintai. Nah, penjelasan di sini mencintai keluarga, misalnya apakah itu sudah termasuk nanti di surga Allah nanti ketemu atau tidak? Mencintai keluarga kita sendiri, kategorinya seperti apa di pengertiannya Pak? Oh iya. Ya, kategori orang yang mencintai yaitu yang pertama beriman dan yang kedua mengikuti. Ya, jadi orang cinta itu pasti akan mengikuti yang dicintainya, berusaha untuk mengikuti. Itu tanda orang cinta. Ya, orang cinta itu sering menyebut namanya. Ya, jadi orang benar-benar cinta itu ada tanda-tandanya. Cinta kepada Nabi Muhammad SAW akan banyak sholawat, akan berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau seandainya kepada keluarga ya dikumpulkan bersama nanti di akhirat, tapi syaratnya dua. Yang pertama iman, yang kedua taat kepada Allah. Walladzina amanu
wattaba'athum dzurriyyatuhum ala imanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, orang-orang beriman lalu keturunannya beriman mengikuti keluarganya, kami ikutkan bersama mereka. Jadi keluarga akan dikumpulkan nanti di hari kiamat di surga. Syaratnya dua, beriman, dan yang kedua mengikuti keimanannya. Maknanya apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya para ulama menjelaskan saudara seiman itu lebih kuat daripada saudara sekandung. Saudara seiman, namanya seiman, taat itu pasti bersama. Sekandung tapi nggak beriman akan berpisah selama-lamanya. Hanya di dunia saja yang bersama sebentar singkat, tapi selama-lamanya akan berpisah, ya. Jadi saudara seiman itu lebih kuat. Innamal mu'minuna ikhwah, ya. Orang mukmin itu bersaudara, lebih kuat daripada kandung, karena akan berkumpul bersama. Jadi yang penting beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sudah Ibu semua? Sudah pertanyaannya? Iya. Karena kita mau ya, insyaallah ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.